Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ananda Melinda Rahma, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2022. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis teori naratif, Frankfurt School, dan Cultural Studies. Selamat menikmati. Yang pertama adalah paradigma naratif. Teori ini termasuk ke dalam paradigma interpretatif. Pertama kali dikemukakan oleh Walter Fischer. Konsep dasar dari teori ini yang pertama adalah esensi manusia pada dasarnya bercerita atau manusia seorang pencerita. Manusia menjalani hidup dalam bentuk naratif. Yang kedua, narasi adalah hal penting dalam komunikasi manusia, yaitu sebagai cara untuk menjelaskan. Yang ketiga, narasi atau cerita bukan sekedar menceritakan dunia, namun juga menciptakan dunia. Kemudian asumsi dari teori ini menurut Fischer dibagi menjadi 5. Yang pertama, manusia bersifat pencerita. Manusia pada dasarnya menggunakan cerita dalam semua aspek kehidupan keseharian, guna menghabiskan waktu, menyampaikan informasi, serta untuk menempatkan diri di sebuah tempat, keluarga, dan komunitas. Yang kedua, keputusan mengenai nilai sebuah cerita berdasarkan pada alasan atau penalaran yang baik. Yang dimaksud dengan penalaran yang baik adalah individu membuat keputusan mengenai cerita mana yang akan diterima dan mana yang akan ditolak berdasarkan apa yang masuk baginya. Melalui asumsi ini diberitahukan bahwa tidak semua cerita itu sama atau sebanding dalam hal efektivitasnya. Lalu asumsi yang ketiga adalah alasan yang baik ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Masing-masing orang mempunyai ukuran dan jenis rasionalitasnya sendiri. Munculnya rasionalitas tertentu pada seseorang tergantung konteks di mana mereka terikat. Asumsi keempat, rasionalitas berdasarkan pada penilaian banyak orang mengenai konsistensi dan kejujuran cerita. Orang akan mempercayai sebuah cerita selama cerita tersebut terlihat konsisten secara internal dan dapat dipercaya. Sebuah cerita dikatakan runtut ketika pencerita tidak meninggalkan elemen-elemen dalam cerita dengan cara apapun. Lalu asumsi yang terakhir, hidup manusia dipenuhi dengan berbagai cerita dan kita harus memilih dari cerita yang ada. Kita mengalami dunia sebagai dunia yang diisi dengan cerita, dan kita harus memilih dari cerita yang ada. Dan ketika kita memilih cerita-cerita tersebut, kita akan mengalami kehidupan secara berbeda, juga memungkinkan untuk menciptakan ulang kehidupan kita. Lalu bagaimana sih teori naratif itu sendiri? Teori naratif mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seorang pencerita. Akar pemikiran Fischer ini berupaya menggambarkan dan menjelaskan komunikasi sebagai storytelling. Dalam pandangannya, storytelling bukanlah aktivitas sesaat, melainkan proses yang terus-menerus di mana kita merasakan dunia dan berkomunikasi satu sama lainnya. Dalam standar rasionalitas naratif menggunakan dua prinsip, yaitu kohersi dan kebenaran untuk mengukur sebuah cerita. Prinsip pertama adalah kohersi. Konsistensi internal, yaitu konsistensi internal dari sebuah cerita. Kohersi sendiri didasarkan pada 3 tipe kohersi. Yang pertama adalah kohersi struktural, berpijak pada tingkatan di mana elemen dari sebuah cerita mengalir dengan lancar. Ketika cerita membingungkan, ketika satu bagian tidak tersambung dengan bagian berikutnya, atau ketika alurnya tidak jelas, maka cerita itu kekurangan kohersi strukturalnya. Yang kedua adalah kohersi material, merujuk pada tingkat keterhubungan antara satu cerita dengan cerita lainnya, yang sepertinya berkaitan dengan cerita tersebut. Lalu, tipe kohersi terakhir adalah kohersi karakterologis, yaitu merujuk pada dapat dipercayanya karakter-karakter dalam sebuah cerita. Prinsip kedua adalah kebenaran. Sebuah cerita dengan kebenaran akan terdengar sungguh-sungguh bagi penerima cerita. Kebenaran inilah yang akan menilai kredibilitas sebuah cerita. Lalu masuk ke teori kedua, yaitu Frankfurt School. Mazhab Frankfurt merupakan kelompok filsuf yang memiliki afiliasi dengan Institut Penelitian Sosial di Frankfurt, Jerman. Mereka sangat tertarik terhadap pemikiran Karl Marx disebabkan antara lain karena ketidakpuasan mereka terhadap penggunaan teori-teori Marxisme oleh kebanyakan orang lain, yang mereka anggap merupakan pandangan sempit, tidak mampu memberikan jawaban terhadap situasi mereka pada saat itu di Jerman. Setelah Perang Dunia Pertama dan meningkatnya kekuatan politik Nazi, Jerman yang pada saat itu sangatlah berbeda dengan Jerman yang dialami Karl Marx,
Sehingga jelaslah bagi para pemikir mazhab Frankfurt bahwa Marxisme harus dimodifikasi untuk bisa menjawab tantangan zaman. Pemikir yang tergabung dalam aliran ini memiliki ciri khas yaitu kritis terhadap berbagai aspek kehidupan sosial untuk mengungkap sifat masyarakat modern secara lebih akurat. Mereka mengembangkan pemikirannya dengan bertolak dari keinginan untuk memperoleh teori sosial dan epistemologi alternatif terhadap paradigma positivisme yang dianggap sudah tidak relevan lagi. Mazhab ini lebih menekankan kajiannya pada persoalan kultural. Lalu karakteristik dari Frankfurt School dibagi menjadi 3. Yang pertama, selalu mengambil peran untuk curiga dan kritis terhadap kemampuan masyarakat atau realitas yang ada. Yang kedua, selalu menempatkan realitas sosial dalam konteks historisnya. Artinya, teori kritis selalu berpijak pada proses historisitas masyarakat secara komprehensif. Dan yang terakhir adalah tidak memisahkan antara teori dan praksis. Lalu dalam Frankfurt School ini ada beberapa tokoh. Yang pertama adalah Theodor Adorno dengan pemikirannya tentang negativitas total. Negativitas total itu apa sih? Negativitas total berarti rakusnya manusia yang akan menimbulkan kerusakan. Selain itu, ia juga mengkritisi tentang musik pop. Menurutnya, musik pop merupakan produk industri budaya berdasarkan kehendak para kaum kapitalis. Tokoh yang kedua ada Max Horkheimer. Menurut Horkheimer, perubahan sosial dimulai dengan kesadaran bersama atau kesadaran kolektif. Bentuk kesadarannya dalam bentuk tindakan nyata. Horkheimer juga menentang pemikiran kaum positivistik. Lalu, tokoh yang ketiga ada Jürgen Habermas. Ia memunculkan pemikiran terkait masyarakat komunikatif. Masyarakat komunikatif ini dapat dimunculkan dengan adanya masyarakat yang demokratis, yaitu masyarakat yang setara dan memiliki ruang untuk berbicara tanpa dibungkam. Para tokoh Frankfurt School memproduksi ide tentang teori-teori kritis tentang budaya massa, komunikasi dalam reproduksi sosial, dan dominasi. Lanjut kepada teori yang terakhir, yaitu Cultural Studies. Teori yang pertama kali dikemukakan oleh Stuart Hall, yang sama seperti teori sebelumnya, akarnya adalah pemikiran Karl Marx yaitu Marxisme. Lalu menurut Sardar dan Van Loon, ada beberapa karakteristik dari teori ini. Yang pertama adalah Cultural Studies berupaya membongkar dan mendamaikan pengotakan pengetahuan, mengatasi perpecahan antara bentuk pengetahuan yang tak tersirat atau pengetahuan intuitif berdasarkan budaya lokal dan yang objektif atau universal. Cultural Studies mengasumsikan suatu identitas bersama dan kepentingan bersama antara yang mengetahui dan yang diketahui, antara pengamat dan yang diamati. Yang kedua, Cultural Studies tidak hanya studi tentang budaya, seakan-akan ia merupakan entitas tersendiri yang terpisahkan dari konteks sosial dan politiknya. Tujuannya adalah memahami budaya dalam segala bentuk kompleksnya dan menganalisis konteks sosial dan politik. Karakteristik yang ketiga, Cultural Studies bertujuan mengkaji pokok persoalan dari sudut pandang praktik kebudayaan dan hubungannya dengan kekuasaan. Tujuan tepatnya adalah mengungkapkan hubungan kekuasaan dan mengkaji bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi dan membentuk praktik kebudayaan. Lalu karakteristik yang terakhir, Cultural Studies melibatkan dirinya dengan evaluasi moral masyarakat modern dan dengan garis radikal tindakan politik. Cultural Studies bertujuan memahami dan mengubah struktur dominasi di mana-mana, namun secara khusus lagi dalam masyarakat kapitalis industrial. Lalu terdapat 2 asumsi terkait teori ini. Yang pertama, kebudayaan terbentuk dan membentuk seluruh aspek perilaku manusia. Yang kedua, individu merupakan bagian dari struktur hierarkis kekuasaan. Lalu bagaimana sih Cultural Studies itu? Cultural Studies merupakan tinjauan teoritis yang berfokus pada bagaimana kebudayaan dipengaruhi oleh kelompok yang berkuasa atau dominan. Cultural Studies juga mengarah pada politik identitas, yaitu interaksinya antara kebudayaan serta ras, etnis, gender, seksualitas, dan tanda-tanda lainnya yang menjadi identitas individu. Lalu bagaimana Cultural Studies menganggap media? Menurut teori ini, media mewakili ideologi dari orang-orang yang berasal dari kelas dominan dalam sebuah masyarakat. Selain itu, pengaruh media dan peran kekuasaan perlu diperhitungkan ketika menginterpretasi serta memahami kebudayaan.
Itu tadi penjelasan saya terkait 3 teori komunikasi. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.